정무진, 말 없어? 가요. 그냥 가라고요. 빈털터리, 모질이 깔끔하게 정리만 해줘요. 근데 집 이쪽이에요? Cerita diawali pada saat Bibi Fiennes berada di kursi bar bersama temannya. Setelah berapa lama mereka baru bertemu kembali. Mereka saling bertukar kabarnya masing-masing. Lalu saat Bibi Fiennes pulang dari bar, di tengah gang komplek, ia melihat Mujin, lalu berteriak memanggilnya. 사장님! 변 사장님! Saat dipanggil Direktur Byun Mujin, tidak menghiraukannya. Tetapi saat dipanggil dengan nama Kunmun, seketika Mujin menengok. 건무해! Karena khawatir dilihat orang, mereka pergi ke rumah Bibi Fiennes. Di rumahnya Bibi Fiennes memberikan uang sewa gedung pada Mujin. Tetapi uang itu tidak Mujin terima. Tak banyak yang Mujin katakan pada Bibi Fiennes. Seolah ia ingin mengubur masa lalu yang sempat kacau. Ternyata saat di Thailand hubungan gelap mereka berdua lumayan dalam. Dan sempat melahirkan anak. Namun anak mereka kini sudah tiada sesaat Bibi Fiennes datang ke Korea. Lalu Mujin pergi dari rumah Bibi Fiennes. Pada keesokan harinya, Eun sudah ditunggu oleh Mujin di dekat taman. Karena ia tahu Eun hari ini tak diantar oleh Mireya. Ia berniat mengantar Eun ke tempat kerjanya. Dengan menggunakan sepeda motor. Tidak hanya itu, saat pulang kerja Eun pun menerima ajakan Mujin untuk makan bersama. Siapa sangka, di saat makan malam, Eun menegaskan pada Mujin bahwa hubungan mereka tidak bisa kembali seperti dulu. 금이연밖에 없는데. 꿈만큼도 없어. Eun berharap Mujin bisa mencari wanita lain selain dirinya. Dengan kesal Mujin pergi meninggalkan Eun. Mujin pulang dalam keadaan mabuk. Mungkin untuk melampiaskan kekecewaannya pada Eun. Lalu saat di depan gedung, terlihat Mireya sedang memasang CCTV. Mujin membantu menaruh kembali tangga yang Mireya gunakan ke lantai atas. Meski tidak diminta oleh Mireya. Lalu pada hari libur, Eun mengajak anaknya pergi jalan-jalan ke taman untuk menghirup udara pagi. Di taman mereka membahas tentang ayahnya. Ibunya mengatakan bahwa ia tidak akan kembali lagi dengan ayahnya. Ia juga berharap agar Mireya bisa fokus pada dirinya sendiri. Tidak usah khawatir pada ibunya. 니나 시켜. Saat siang Eun bertemu dengan ibu Junge dan mengajaknya ke salon untuk perawatan. Sebagai imbalan dari kejadian tempo hari, karena Eun mereka berdua harus ke kantor polisi. Di salon Bibi Fiennes diam-diam mendengarkan perbincangan mereka bertiga. Seolah ada yang ingin ia ketahui dari hubungan Mujin dan Eun. Lalu di sudut lain tak sengaja, Taepyeong melihat Mireya yang tampak kesal saat menutup teleponnya. Hal bodohnya pun diketahui oleh Taepyeong. Sehingga membuat malu Mireya. Lalu mereka berjalan ke arah pulang. Dari situ Mireya merasakan ada benih-benih suka terhadap Taepyeong. Terbukti saat Taepyeong pergi pulang dengan tiba-tiba. Ada perasaan kecewa saat ditinggal begitu saja. Namun ia berusaha menolak perasaan seperti itu. Tiba-tiba ia mengatakan, 떠내려가도 그냥 무시하... hal itu membuat Taepyeong bingung. Mireya pun pergi meninggalkan Taepyeong. Mungkin Taepyeong sudah mulai menyukai Mireya. Terbukti saat menjelang tidur. Hal yang selalu dibayangkan adalah saat-saat bersama Mireya. Ia membayangkannya sambil sesekali tersenyum. Lalu di sudut lain Bibi Fiennes pulang dengan keadaan mabuk. Lalu Eun membawanya ke rumahnya. Saat merapikan kursi di rumah Bibi Fiennes, Eun pun terkejut dengan foto yang ia temukan di bawah kursi. Lalu scene berpindah pada Mujin. Rupanya kekecewaan kemarin malam terus menyelimuti hatinya. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan pergi ke pinggir pantai. Lalu di supermarket Mireya memperhatikan ibunya dari jauh. Karena akhir-akhir ini ibunya tampak aneh. 아이스 라떼. 계란을... 더 이상해. Sering melamun dan tidak fokus pada apa yang ia kerjakan. Nampaknya foto yang ia lihat berpengaruh pada pikirannya. Lalu di sudut lain saat sedang rapat, Sio panik dengan telepon yang ia terima dari surveyor teboki terbesar di Korea. Yang tak lain adalah bibinya sendiri. Ia kecewa pada keponakannya karena sistem perusahaannya yang terlalu baku. Karena penjualan teboki Mireya yang pegang, maka tugas mendatangi pemasok teboki itu Mireya. Saat melihat kendala Mireya, Taepyeong tiba-tiba naik untuk ikut bersama Mireya menemui penyalur teboki. Yang tak lain adalah Nenek Taepyeong. Lalu scene berpindah pada ibu Mireya.
Saat bergegas pulang kerja di loker karyawan, ia kembali melihat foto BD-Fiance bersama Mujin. Hal itu mengingatkan pada awal bertemu dengan BD-Fiance saat pindah ke gedung. Memang saat itu BD-Fiance sedang hamil karena sering mabuk-mabuka dan tidak merawat kandungannya. Akhirnya bayi yang dikandungnya pun meninggal. Kejadian itu membuat BD-Fiance semakin terpuruk. Melihat hal itu, Game Eon mencoba membantu sebagai tetangga. Lalu sepulang kerja berniat melabrak BD-Fiance di salon. Eon mengurungkan niatnya dan pergi ke tempat latihan baseball karena menurutnya dengan memukul bola baseball bisa mengurangi tingkat stres dan bisa melampiaskan emosinya. Walaupun pada kenyataannya di dalam hati Eon terus bergejolak dan bisa dibilang perang hati di mana lawannya adalah diri sendiri. Di sudut lain pun, Mujin terlihat stres dengan keputusan Eon saat makan malam. Ia mengutarakan kekecewaannya pada teman lamanya. Lalu saat tiba di sana, Mireya lebih dulu menemui nenek Taepyeong. Penolakan keras pun terjadi. Meski Mireya berlutut di depannya. Lalu dari jauh Taepyeong memanggil neneknya. Hati sang nenek menjadi luluh karena kedatangan cucunya. Karena bisa dibilang Taepyeong sudah lama sekali tidak berkunjung ke tempat neneknya. Hal itu membuat nenek senang. Mereka berdua pun makan bersama nenek Taepyeong. Pengiriman tteokbokki pun bisa berjalan kembali. Di tengah perjalanan pulang, Taepyeong mengajak Mireya mampir ke pantai untuk sekedar jalan-jalan. Mireya pun mengiyakan ajakan Taepyeong. Lalu siapa sangka Mujin pun sedang berada di pantai. Mungkin akibat minum terlalu banyak, ia meluapkan emosi dengan berteriak tanpa melihat sekeliling. Ternyata Putri dan temannya menyaksikan hal bodoh yang ayahnya lakukan. Mereka sempat mengobrol antara ayah dan anak. Mireya tetap saja ingin ayahnya pergi dan tidak usah kembali lagi. Sebenarnya yang Mujin pikirkan adalah kembali untuk menebus kesalahannya di masa lalu dan meringankan beban Mireya terhadap keluarga. 네 어깨에 짐 이제라도. Setelah mengatakan hal itu, ayahnya pergi meninggalkan Mireya. Saat di parkiran mobil, Mujin menyapa Taepyeong dengan memastikan namanya. Lalu ia memperingatkan bahwa perjuanganmu akan sia-sia. Karena wanita di keluarga ini sangat benci pada atlet. 여자들 운동하던 놈한텐 이 Mujin tahu bahwa Taepyeong seorang atlet taekwondo. Sambil melangkah pergi. Lalu pada keesokan harinya, Hyun-jae bolos kuliah berniat belajar berbisnis dari temannya. Ia mengunjungi kafe milik temannya di dekat kantor Mireya. Siapa sangka Mireya langsung melabrak adiknya yang bolos kuliah. Terjadi pertengkaran antara Mireya dan adiknya. Hyun-jae ingin sukses dengan belajar berbisnis dari temannya. Sedangkan Mireya inginnya sang adik lulus dalam kuliah dan berfokus pada keluarga. Lalu di scene lain, Mujin tampak lebih baik dari kemarin. Ia sudah berada di rumahnya dan masih memikirkan sesuatu. Tak lama teleponnya pun berdering. Mireya yang menelpon ayahnya mengajak bertemu karena ada hal yang penting yang akan ia bicarakan dengan ayahnya. Scene berpindah saat Eon pulang. Ia memeriksa rumah Mujin. Karena tidak ada yang menjawab, pikiran negatif timbul di pikirannya. Ia juga memeriksa rumah BD-Fiance. Tak lama tetangga kafe memberitahukan bahwa kafe-nya disewa oleh Mujin karena ada pertemuan. Seketika pikiran Eon makin kacau dan berlari ke arah kafe. Kemudian Mireya dan ayahnya pun bertemu. Sebelum ibunya datang, Mireya tidak menginginkan hak milik gedung. Tetapi ia meminta agar Hyun-jae tinggal di rumah ayahnya. Sampai Hyun-jae berubah tidak kekanak-kanakan. Perdebatan masalah gedung dan Hyun-jae belum usai. Sang ibu tiba-tiba datang ke kafe. Mereka berdua pun bersembunyi di balik tembok. Setelah dikira aman, Mujin keluar duluan. Tapi ternyata Eon menangkapnya pas keluar kafe. Eon penasaran siapa yang ada di dalam kafe. Tanpa pikir panjang ibunya dibawa menjauh dari Mireya. Lalu siapa sangka yang kemarin memutuskan untuk tidak mau kembali. Tetapi cemburu saat melihat foto BD-Fiance dan Mujin bersama. Terlebih pertemuan di kafe membuat Eon makin cemburu pada Mujin. 홀랑 내 뺀놈이 박민이랑 무슨 사이야? Akan tetapi dengan sikap Eon seperti itu, Mujin malah senang dan mencoba menggodanya dengan pura-pura pergi. Namun apa yang terjadi saat Mujin melangkah pergi?